Salah satu hal yang sangat penting yang berkaitan dengan ibadah puasa Ramadan adalah berkaitan dengan makan sahur dan berbuka puasa. Rasulullah SAW bersabda, yang hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar, bahwa beliau bersabda, umatku akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan makan sahur. Dalam kesempatan ini saya ingin fokuskan tentang makan sahur. Jadi makan sahur menurut sunnah Rasulullah adalah dengan mengakhirkan waktunya. Rasul mengatakan, wa akharus sahur, selagi mereka mengakhirkan makan sahur. Jadi sunnahnya sahur itu adalah di akhir waktu menjelang memasuki waktu subuh. Kemudian sahabat Anas bin Malik meriwayatkan dari Zaid bin Sabit bahwa Zaid bin Sabit pernah bercerita, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kami pergi untuk melaksanakan sholat subuh. Kemudian sahabat Anas bertanya kepada sahabat Zaid bin Sabit, berapa lama jarak antara makan sahur Anda bersama Rasulullah dengan waktu sholat subuh? Kemudian sahabat Zaid bin Sabit menjawab, kira-kira kurang lebih bisa membaca 50 ayat Al-Quran. Jadi dari hadis ini kita bisa memahami bahwa jarak antara sahur Rasulullah dan para sahabat sampai waktu subuh itu adalah kira-kira kita bisa membaca Al-Quran itu dengan bacaan yang standar, yang lancar, bisa membaca 50 ayat. Dan ini kalau diperkirakan dengan waktu kurang lebih ya 10-15 menit. Saya menduga kuat bahwa waktu imsak 10 menit menjelang sholat subuh itu diambil dari hadis ini. Jadi ini adalah waktu yang sangat tepat untuk makan sahur. Kalau misalnya sholat subuh itu jam 4 lewat 40 menit, maka batas sahur yang ideal waktu imsaknya adalah jam 04.30, sebagaimana yang biasa dibuat di jadwal-jadwal yang ada di negeri kita ini. Jadi kalau kita mulai makan sahur jam 4 misalnya, maka setengah jam itu sudah lebih dari cukup untuk makan sahur. Jadi jam 4 itu adalah waktu yang paling ideal untuk makan sahur. Atau barangkali jika ada sebagian kita yang perlu masak dulu, mungkin maksimal jam 3 itu kalau bangun jam 3 masak nasi, masaknya sudah cukup ya. Jadi 1,5 jam itu udah lebih dari cukup untuk mempersiapkan makan sahur. Jadi saya punya saran ini bagi kaum muslimin, biasanya kebanyakan anak muda yang suka melakukan kegiatan bangunin orang makan sahur itu. Kalau mau bangunin makan sahur ya jam 3 itu sudah lebih dari cukup ya. Jam 3 bangunin orang sahur lebih dari cukup. Saya sering mendengar, menyaksikan, jadi jam 2 itu sudah mulai membangunkan orang untuk subuh, membangunkan orang untuk makan sahur. Apakah itu pakai mikrofon atau pakai keliling kampung, keliling kota dengan menabuh macam-macam alat musik. Ada yang pakai kompang, pakai gendang, ada yang bahkan pakai botol aqua galon itu ya, Masya Allah. Kalau jam 3 saya rasa itu udah lebih dari cukup, tapi kalau jam 2 saya rasa ini justru kontraproduktif ya. Bahkan itu bisa mengganggu. Mungkin ada saudara-saudara muslim yang bangun di waktu itu untuk sholat tahajud ya. Jadi sholat tahajud diributkan dengan suara macam-macam gendangan yang katanya mau membangunkan sahur. Ini kontraproduktif. Atau macam-macam ya, baca selawat, bahkan baca Al-Quran ya. Kalau jam 2 malam itu terlalu lama ya. Jadi kontraproduktif. Jadi niatnya membangunkan orang makan sahur itu bagus, tetapi niat yang bagus itu tidak boleh menghalalkan segala cara ya. Jadi
kalau sahur itu yang paling bagus menjelang subuh, kalau jam 2 kelamaan itu ya, kelamaan justru bisa kontraproduktif. Ditambah lagi mungkin ada kaum muslimin yang sakit tidak puasa sehingga kalau ribut dengan terdengar suara ribut terganggu tidur mereka. Atau bahkan ada non muslim ya di sekitar kita, dan pasti ada itu. Ya mereka akan terganggu dengan macam-macam suara yang ribut ya, dengan niat membangunkan sahur. Jadi saya tegaskan, niat yang baik itu tidak menghalalkan segala cara ya. Jadi Islam itu agama yang rahmat, agama yang sangat hikmah ya. Silahkan membangunkan sahur di waktu yang tepat ya, maksimal jam 3 atau setengah 4 ya, jangan kemalaman gitu ya. Saya rasa ini yang perlu saya sampaikan untuk seluruh kaum muslimin, terutama yang senang atau punya niat dan senang membangunkan orang makan sahur, sehingga niatnya dapat pahala, amalnya juga dapat pahala, tidak sebaliknya justru kontraproduktif ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.